Halo. Ya, selamat datang ya buat Bu Fahmi. Ya, kita hari ini tema kita adalah wow, ternyata ini yang membuat kamu tidak bisa sukses gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ngetik, mau tanya dengan Pak Robi, coach yang kita yang paling gokil, bisa langsung ya kita ketik pertanyaan-pertanyaannya di nanti di pin yang sedang saya buat ini ya. Oke. Apa kabar semua? Saya berharap dalam kondisi yang sangat luar biasa, kondisi yang sehat-sehat semua, dan kondisi yang baik-baik saja semua. Oke, sebentar saya minta izin untuk saya buat. Oke, sip. Ya, sekali lagi buat teman-teman ya. Apa kabar semuanya? Sembari kita menunggu Pak Robi, coach kita main gokil ini untuk masuk. Teman-teman yang mau ada sebuah pertanyaan, teman-teman bisa ketik ya di kolom yang sudah disiapin itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, kita tunggu Pak Robi ya. Saya ucapin selamat datang ya semuanya. Thank you buat uh, Saiful, Pak Saiful. Ada Pak Rahman Wani, ada Pak Andri Wijaya. Wow, halo. Ada Linda, ada Dr. Daniel Madja, Monik, ada semua ya. Saya ucapin selamat datang. Kalau mungkin sobat sukses biasa lihat sukses fakulti punya acara, biasanya ngisi itu wanita ya. Tapi kok tiba-tiba sekarang yang ngisi pria gitu ya. Ya kemarin yang ngisi biasanya istri saya. Sekarang ini sobat-sobat sukses semua akan 1 jam ini bersama dengan saya gitu ya. Jadi enjoy. Ini Pak Robi. Oke. Pak Robi kasih dulu Pak. Pak Robi request ini. Oke, sip. Halo Pak Robi. Yes. Wow. Wah. Waduh. Halo, my brother, my Waduh. sister, my mother, my grandmother, my Munah, my ketemu lagi. Iya, gimana Pak Robi? Wah, rambutnya gayanya bagus kan Pak Robi ya? Wow. Ya, hasil ini model rambut anti corona Pak Robi? Iya, ini karena lagi di rumah jadi suami gondrong, anak laki gondrong, mertua gondrong, ipar gondrong, artinya akhirnya istri memutuskan untuk jadi tukang cukur. Lumayan ya. Ini model istri yang bikin. Di rumah Pak Alex. Ya, ini sembari kita tunggu teman-teman yang lain ya, Pak Robi untuk join ya. Gimana Pak Robi, kabar Jakarta? Kabar baik, sehat, luar biasa. Yes, semua aman, sentosa, damai. Baik-baik semua Pak Alex. Pak Alex gimana Semarang? Semarang baik Pak Robi. Semarang juga PSBB ya kemarin ya. Terus PSBB dibuka, waduh kafe-kafe mulai ramai semua di Pak Robi. Jakarta gimana Pak Robi? Kafe-kafe mulai ramai atau gimana nih? Jalanan yang sudah mulai ramai. Tapi kalau jalanan saya nggak tahu karena saya sendiri juga belum keluar. Saya baru paling yang meeting baru 3 kali selama 3 bulan ini, yang betul meeting 3 kali. Sisanya paling muter-muter ajak anak ke McD. Gitu-gitu aja. Izin Pak Alex, suaranya jelas nggak ya gini? Saya nggak pakai mic. Gimana? Suaranya atau kurang ya? Kurang kenceng Pak Robi. Jelas cuma kurang kenceng ya. Iya. Ini ya. Oke, teman-teman gimana suaranya Pak Robi? Oke. Kalau gini gimana? Lebih bagus? Yes, lebih bagus Pak Robi. Siap. Oke, saya pakai ini aja. Oke, siap. Oke. Ya. Sekali lagi teman-teman ya, tema kita komposori kita hari ini adalah wow, ternyata ini yang membuat kita tidak bisa sukses, yang membuat kita, Anda dan saya tidak bisa sukses. Kita mau kupas-kupas nih ya,
waktunya cuma 1 jam, tapi kita berusaha mau kupas-kupas sih. Mungkin nanti Pak Robi yang kasih tips gimana caranya ya supaya setiap kita ini bisa sukses. Karena saya percaya setiap kita pasti ingin sukses. Setuju Pak Robi ya? Betul ya? Setuju. Setiap kita pasti ingin sukses. Nah, tapi ternyata ada beberapa hal yang mesti kita pelajari. Nah, oke, sekali lagi Sobat Sukses yang hari ini sedang nonton, mungkin bingung ya, biasanya membawakan Ibu Vivi gitu ya. Wanita biasanya ya, ini tiba-tiba berubah jadi pria gitu ya. Harusnya Ya. hari ini saya juga yang bicara, istri saya ya. Oh gitu ya. Kita tukaran Pak Robi ya. Tukeran. Oke, ya. Oke, Pak Robi. Ini kan yang menarik ya, apa namanya, kalau kita bicara soal kesuksesan itu kan sangat menarik ya. Itu kan tema yang ya semua orang ingin sukses, semua orang mungkin dalam kondisi yang sukses atau dia ingin kesuksesan yang lebih lagi ya. Terutama kalau kita ngomong sukses pasti hal yang sangat menarik ya. Ya. Saya bersyukur sekali Pak Robi ya. Saya belajar sebuah ilmu yang dari Pak Robi itu ya, sebuah ilmu yang saya sangat luar biasa tuh. Dengan saya mengerti ilmu itu, saya sekian tahun juga saya berusaha mencari apa itu kesuksesan gitu ya, dan bagaimana cara mencapainya. Sampai bertahun-tahun saya cari terus sampai saya bersyukur saya waktu itu ketemu Pak Robi ya, bagikan sebuah ilmu yang luar biasa, yang cukup mendarat, cukup applicable, sehingga mengubah hidup saya luar biasa ya. Dan kita tahu itu ilmunya ada ilmu NLP. Teman-teman sukses yang tahu itu ada ilmu NLP. Nah, sebelum kita mulai bahas nih Pak Robi, boleh nggak Pak Robi kasih sedikit kesaksian Pak Robi? Sebenarnya Pak Robi itu sebelum kenal ilmu ini nih Pak Robi, dulu Pak Robi apa sih kegiatan sehariannya, ngapain? Pak Robi itu kerjanya apa? Boleh kasih kesaksian nggak Pak Robi? Oh boleh. Saya kalau cari uang pertama itu tahun 2000, saya join satu perusahaan MLM. Jadi selama 13 tahun saya di MLM, terus di tahun 2013 saya usaha GPS. Terus di tahun 2015, karena saya mismanagement, nggak punya pengalaman manajemen apa-apa, akhirnya usaha GPS-nya justru malah berhutang sampai 308 juta. Nah, dari situ saya 2016 awal sempat menyerah kalah karena rasanya udah capek, 16 tahun cari uang, income nggak pernah tembus di atas 20 juta sebulan. Terus ya saya sempat memutuskan mau pelayanan aja, ibadah. Jadi istri sampai sempat bingung, Pak Alex, kita makan apa? Saya bilang nanti Tuhan yang akan rawat anak-anak kita. Oh, tambah bingung dia. Tuhan yang akan merawat. Nah, baru di tahun 2016 bulan Juni, 6 bulan kemudian saya berjodoh kenalan sama satu keilmuan yang namanya Neuro Linguistic Programming atau NLP. Terus karena saya juga kondisinya sudah sulit, jadi saya pikir apa ruginya saya jajalin, ya apa ruginya saya praktekin. Kalaupun berhasil lebih baik, kalaupun nggak berhasil saya hanya kembali ke tempat semula. Pikiran saya cuma gitu. Nah ternyata setelah saya praktekkan, ya beberapa bulan kemudian ada perbaikan dari sisi keuangan, terus dalam waktu 1 tahun 9 bulan, Tuhan pantesin, saya dititipkan income lebih dari 100 juta setiap bulannya. Wow, luar biasa Pak Robi. Itu sebelumnya di bisnis apa di MLM ya Pak Robi? Itu berapa lama Pak Robi? MLM saya 13 tahun, kemudian 13 tahun, wow. 13 tahun. Oke. Pak Robi boleh cerita nggak Pak Robi? Itu kan di MLM 13 tahun ya. MLM kan kita tahu multi level marketing kan sangat erat dengan sebenarnya dengan motivasi, dengan sukses story, dengan berbagai macam teknik gitu Pak Robi ya. Kok bisa Pak Robi 13 tahun penantian itu apa Pak Robi? Itu kendaraan yang salah atau mindsetnya yang salah atau gimana Pak Robi? Oke, kalau menurut saya kendaraan tidak ada masalah. Artinya karena apa? Karena ini ibarat kampus ya, universitas. Jadi kita masuk di satu kampus, tentu ada yang sukses, ada yang biasa-biasa aja, ada yang drop out, jadi macam-macam. Tapi kampusnya sendiri tentunya menyediakan sesuatu hal yang baik untuk dijalankan. Demikian juga di perusahaan tempat saya belajar, menurut saya, dan saya mengadu nasib 13 tahun menurut saya tidak sebentar. Artinya saya memang juga menjalankan bisnis ini dengan sangat-sangat serius. Di akhir-akhir mereka ada perubahan sistem, dan waktu itu kondisi saya karena konsepnya harus bekerja dari rumah dan saya nggak punya rumah,
Jadi dia bikin kayak minimart begitu. Saya kan tinggalnya di rumah mertua, jadi saya nggak bisa menjalankan konsep yang di akhir ini. Jadi sebetulnya pada bisnisnya sendiri tidak ada masalah, teman-teman masih bisa jalan. Cuma kebetulan karena saya lihat saya nggak bisa masuk ke dalam tracknya mereka, ya otomatis saya jadi harus mencari jalan yang lain. Nah, kalau ditanya dari sisi mentalitasnya atau human design-nya, memang di human-nya penting, Pak Alex. Jadi artinya kita kalau dikasih kendaraan paling kencang sekalipun, tapi kalau nggak bisa bawa mobilnya, ya akan lambat-lambat aja. Maka penguasaan seseorang terhadap pengendalian mobil itu sendiri penting. Dalam artian kita ini punya bisnis yang bagus sekalipun, kalau mentalitasnya nggak bagus, ya otomatis juga nggak bakal bisa berkembang di sana. Nah, itu yang saya rasakan. Ternyata saya terkunci di income di bawah 20 juta dengan sebuah program. Jadi kita ngapa-ngapain pakai program, Pak Alex, dan program itu harus diretas dulu, karena sebelum programnya diretas, kita akan keep running the same things. Nah, teman-teman juga bisa perhatiin bahwa setiap hari itu 80% hal yang kita lakukan itu hal yang sama dengan kemarin. Ya, jadi pernah kepikir nggak gimana kalau seandainya yang kita lakukan yang sudah menjadi program ini ternyata salah. Tapi kita sudah nyaman gitu loh. Nah, itulah yang terjadi pada saya selama 16 tahun. Terus ketika saya belajar NLP, saya baru menyadari ada banyak hal yang bisa kita otak-atik. Dan ya sejak belajar itu, pelan-pelan, perlahan tapi pasti, apapun yang saya inginkan bisa saya wujudkan dengan cara yang lebih cepat dan lebih mudah. Dan tahun 2019 yang saya tulis itu 100% tercapai semua, Pak Alex. Wow. Luar biasa ya. Wow. Thank you. Iya. Jadi sebenarnya setiap orang pasti pernah mengalami, Pak Robi. Saya pun pernah mengalami hal yang sama ya. Saya sudah 20 tahun bekerja gitu ya. Saya 20 tahun bekerja, mencoba hal yang baru, mengerjakan yang lama, 20 tahun. Dan 20 tahun saya juga baca buku, saya juga ikut seminar gitu ya. Tapi kayak apa ya, momennya itu waktu NLP itu saya belajar banyak, Pak Robi. Yaitu titik balik juga yang merubah hidup saya luar biasa ya. Jadi itulah yang membuat saya merasa setiap orang itu harus dengar, paling nggak minimal sekali harus dengar apa itu NLP ini, Pak Robi. Iya. Betul. Oke, Pak Robi, sekarang kan kita kan ini, Pak Robi, ya. Sebenarnya apa sih yang sangat menarik di NLP itu, Pak Robi, ya? Yang membuat saya, Pak Robi, itu sudah dengerin banyak seminar, sudah dengerin banyak motivasi, tapi nggak pernah tembus, Pak. Dengan ilmu satu ini, kita bisa changing itu apa nih, Pak? Wah, menarik nih. Pertanyaannya tajam banget. Langsung di awal-awal lagi. Cowok sama cowok soalnya, Pak ya. Cowok sama cowok langsung saling tusuk, Pak ya. Maksud lo? Gitu. Jadi apa sih hal yang saya temui di NLP yang tidak saya pahami di 16 tahun pertama, dan setelah saya pahami, dan ini yang changing banget, satu titik yang menjadi jantung dari yang saya temukan adalah gini. Jadi sebetulnya pikiran sadar orang itu sehat, Pak Alex. Jadi kalau kita kasih dia pertanyaan, iya, kalau Bapak kasih dia pertanyaan, dia tahu jawaban yang benernya apa, tahu jawaban yang seharusnya apa. Misalnya kita tanya sama orang yang merokok, Pak, Bapak tahu nggak kalau merokok merugikan kesehatan? Dia pasti tahu. Bapak tahu kalau Bapak merokok, anak istri tidak merokok, Bapak merugikan anak dan istri. Dia juga tahu. Bapak tahu nggak kalau Bapak merokok itu kayak bakar uang? Dia juga tahu. Oke, kalau Bapak tahu, mohon izin ya Pak, Bapak berhenti ya. Nah, dia nggak mau. Ternyata tahu merokok itu tidak baik bagi kesehatan dan tidak merokok itu diatur oleh pikiran yang berbeda di dalam diri kita. Nah, yang mempengaruhi kehidupan seseorang bukan apa yang dia tahu, tetapi adalah perilaku dia, yang sementara ini diatur oleh kita sebut dengan pikiran bawah sadarnya kita. Demikian kayak misalnya ada orang yang badannya bunder, kepingin langsing. Saya nggak percaya Pak Alex dia nggak tahu caranya langsing. Dia bisa nonton di YouTube, dia bisa baca artikel, bisa tanya temannya, nasi merah, nasi putih bagus mana dia tahu, roti yang bagus, roti apa dia tahu, yang harus dihindari, minyak-minyak, gula, karbo, karburator dia sudah tahu. Tapi kalau dia lihat kikil, tetap dimakan juga. Jadi apa yang dia tahu dan perilakunya masih disusun dalam pikiran yang berbeda. Nah, demikian juga yang barusan Pak Alex tanya. Jadi apa sih, kita sudah ikut seminar nih, kita sudah ikut motivasi dan lain-lain. Kenapa belum sukses juga? Simple, sederhana.
Saya seringkali mengatakan, sebetulnya kalau cuma mau tahu caranya sukses, kita cukup datang ke Gramedia. Karena di Gramedia ada segudang teknik dan cara-cara sukses. Tapi pertanyaannya adalah, mampu nggak orang menginstall sebuah teknik itu menjadi sebuah perilaku yang konsisten? Nah, saya seringkali ngomong sama orang bahwa berubah tuh gampang. Konsisten yang susah. Masalahnya, hasil itu didapat dari konsistensi, bukan didapat dari perubahan. Orang kalau suruh diet 1 hari, saya yakin pasti bisa. Orang kalau disuruh baca atau disuruh sholat 1 hari, ya pasti bisa. Maksudnya kalau yang belum sholat ya, tapi kalau sudah rutin berarti sudah jadi program yang baru. Orang disuruh baca Alkitab 1 hari pasti bisa. Atau seperti yang Pak Alex lakukan yang luar biasa kan, jalan pagi. Iya kan? Kalau di 1 kali ya pasti bisa. Cuman karena hasil itu tidak dicapai dengan melakukan 1 kali aktivitas, tetapi dia harus konsisten, maka dia harus dalam bentuk program. Betul. Nah, Ade raih badannya segede hari ini, itu bukan karena latihan 2 hari kan, tapi latihannya sudah puluhan tahun. Nah, ternyata orang sukses juga bukan melakukan sebuah hal yang baik 2 hari, tapi dia melakukan itu di sepanjang kehidupannya dia. Nah, Pak Alex sekarang turun berat badan sudah sekian kilo, itu bukan karena jalan 2 kali, tapi bahkan konsisten jalan terus, sampai sekarang punya berat badan yang sangat-sangat ideal. Nah, itu dia. Saya seringkali mengatakan, sukses itu adalah sebuah konsistensi perilaku yang dilakukan terus-menerus. Demikian juga dengan gagal. Jadi kalau orang sekarang males 2 hari, nggak bakal miskin, Pak. Tapi karena dia konsisten males, ya jadi miskin gitu loh. Nah, ini yang kita mau bentuk, yang menjadi tantangan adalah bagaimana seandainya kalau program yang sekarang kita anggap nyaman ini, yang sudah kita running, ternyata ini salah. Sehingga tidak bisa membawa perubahan pada kehidupan seseorang. Nah, itu yang harus dilakukan sebuah perubahan pada programnya itu, dan itu bisa dipelajari di NLP. Paristin. Halo Paristin. Hai Paristin. Ya, minum obat pagi malam hari ini, stay tune. Thank you. Pak Robi soalnya kayaknya kok kenceng Pak Robi. Kekencengan? Kurang kencang. Oh, masih kurang kenceng ya? Iya. Oke. Saya gas lagi ya, Pak. Oke, teman-teman gimana? Pak Robi soalnya oke? Bisa kasihin tanda kita? Coba teman-teman, suara saya kurang kenceng atau bagaimana? Saya coba nanti pakai mic kalau nggak bisa. Mic yang itu Pak ya, yang ada pegangannya itu Pak. Mic kucing, ya ini bulu kucing, kita pakai bulu kucing. Kita coba nanti pakai ini. Oke, sip. Ya, sambil mungkin teman-teman kita bisa sapa dulu sambil saya prepare. Iya. Ya, Mbak Joy, thank you ya buat malam-malam kita kongko-kongko sama-sama, kita mau belajar sama-sama. Boleh ya kalau teman-teman ada mau sebuah pertanyaan atau mungkin ada juga sebuah ide gitu ya, pencerahan atau sebagainya, boleh nih ketik di kolom yang sudah disiapin. Hai, ini ada banyak banget ya join-nya. Ada Kenny. Hai Ken. Halo. Ada Irin, ya hai. Sekali lagi teman-teman ya, tema kita ini kita mau kupas tuntas nih ya, dalam waktu 1 jam ya. Semoga waktunya cukup tentang tema ternyata. Kalau begini bisa? Wah, ternyata kita nggak sukses. Gimana Pak Wi? Yes? Segini suaranya sudah oke? Oh, oke banget Pak. Oke, ini pakai mic Pak. Pakai mic. Oke, siap Pak. Oke, siap. Oke, wah ini ada Rina ya, Rina. Kayaknya ini tanda alam saya harus sukses kok. Soalnya pagi buka IG, ikut Koko Live, malam ketemu lagi. Wah, luar biasa. Amazing, ya. Tadi pagi saya iseng live IG jam 8 pagi saya buka, ternyata ada beberapa teman-teman join ya. Malam ini ketemu lagi. Thank you. Perhatiannya Rina, tadi Faris, dia siapa? Ya tadi juga ada yang tadi pagi. Faristin ya. Oke, lanjut Pak Robi. Lanjut. Nah, jadi ini teman-teman ya, sobat sukses. Jadi ini yang sebuah pengalaman yang mungkin istri masuk istri. Anda pernah alami juga. Gimana Pak Wi?
Istri saya masuk, Pak. Oh, istri masuk. Oh, Winnie hai. Simadibrata, Pak. Ya. Oh, ya, Bu ini. Hai, ya. Mau komen juga boleh, Bu ini ya. Boleh. Atau dikasih love sama dia. Oh, Sorry, ya. Pak Alex, jadi motong. Silakan, Pak, lanjut. Oke, siap ya. Ini ya, Sobat Sukses ya, yang kita benar-benar, ini yang saya secara pribadi, yang Pak Robi juga secara pribadi yang mengalami perasaan yang sama, mungkin Pak ya, bahwa ternyata sekian tahun mencari jalan sukses, sekian tahun baca buku, sekian tahun penuh dengan motivasi, dan banyak motivator, tapi nggak juga berubah hidupnya, sampai tahu sebuah ilmu ini. Ini yang membuat kita semangat Pak Robi ya, untuk membagikan ilmu ini ke teman-teman sebanyak mungkin ya, karena setiap orang yang tahu ilmu ini itu akan benar-benar akan changing banget lah. Oke. Terus Mbak Robi, terus selain apa namanya, kan kita sudah tahu ya bahwa ternyata yang penting adalah sebuah perilaku. Nah, sekarang ini kan kadang ini Pak Robi ya, saya pun mengalami ya, saya sudah buat goal, saya sudah setting, saya sudah semangat, tiba-tiba ada suatu pandemi ini yang membuat kita tadinya olahraga tiap pagi Pak Robi, tiba-tiba nggak bisa olahraga, terus bisa kadang-kadang bisa down. Ini gimana Pak Robi? Oke, kalau misalnya karena kondisi eksternal, kayak misalnya kan ada hal-hal yang bisa dikendalikan, ada hal-hal yang nggak bisa dikendalikan. Nah, hal yang nggak bisa dikendalikan, misalnya pikiran yang melintas, kemudian perasaan, terus apa yang orang lain katakan, pikirkan, dan lakukan terhadap kita, lalu juga apa yang terjadi pada kita, termasuk apa yang terjadi pada dunia. Nah, kalau seandainya kita sekarang ini, katakanlah, ada sebuah kondisi yang membuat kita jadi tidak bisa melakukan, misalnya karena PSBB atau apa. Nah, itu kita perlu membuat satu tujuan yang baru lagi. Karena situasinya kan berubah. Nah, menurut salah satu pakar hipnoterapi di Indonesia, Pak Adi W. Gunawan, sukses adalah proses perjalanan diri berdasarkan peta sukses yang dibuat secara sadar oleh diri sendiri saat itu. Jadi, beda waktu itu petanya bisa berubah. Jadi sangat fleksibel sekali sebetulnya goal itu. Jadi ketika kita melihat sebuah goal itu tidak relevan, contohnya kayak sekarang lagi corona, tentu akan menjadi konyol kalau kita memaksakan untuk jalan atau apa, sementara belum memungkinkan, kan jadi konyol. Nah, kita bisa mengubah itu menjadi olahraga yang lain, misalnya di rumah. Ya, itu yang kita bisa siasatin caranya. Dengan goal yang sama, tentunya tujuannya misalnya untuk sehat, atau tujuannya untuk melatih otot jantung atau apa. Nah, itu nanti akan dicocokin lagi untuk masalah how-nya. Intinya, goal itu tidak selalu, jadi ada 4 jebakan goal. Jebakan goal yang kedua adalah Anda harus kuat dengan tujuan, fleksibel dalam pendekatan. Nah, sebetulnya goal itu boleh diubah ketika goalnya menjadi tidak relevan. Boleh diubah. Kalau misalnya kita lihat sudah nggak relevan, contohnya gini, saya kepingin bertunangan dengan seorang wanita misalnya. Ini izin ya istriku, ini contoh. Jangan dijadikan bahan nanti masalah di malam hari ya. Jadi ini karena contoh, saya misalnya, atau katakanlah Pak Amir lah, jangan saya, nanti jadi panjang ceritanya Pak Alex. Ya. Oh, betul. Jadi misalnya Pak Amir ingin menikah dengan Mira di bulan Desember. Dia pikir nanti bulan Juni mau belikan cincin berlian. Ternyata di bulan Maret mereka bertengkar dan putus. Nah, perlu nggak di bulan Juni dia tetap membelikan cincin? Ya udah nggak perlu kan? Kenapa? Karena sudah tidak relevan lagi, orang sudah nggak ada hubungan apa-apa, sudah nggak jadi nikah kok. Jadi goal yang kayak begitu kita bisa ubah. Ketika goal itu cara taunya gimana Pak? Kapan kita ngubah goal? Ketika kita tidak merasa bersemangat akan satu goal, maka goal itu harus diubah. Goal sejatinya membuat orang semangat untuk mencapai. Wow, ya. Nah, ini yang luar biasa ya, Sobat Sukses ya, bahwa kadang kan orang berpikir ya, kalau sudah buat goal, kalau nggak mencapai, kita seperti orang gagal gitu ya. Kita seperti orang yang kok nggak bisa mencapai ya, kita masa goal direvisi terus gitu ya. Ternyata sini ada kiat-kiatnya nih Pak Robi ya, bahwa ternyata kiatnya yaitu kalau sudah tidak lagi semangat, mendingan diubah. Karena yang penting goal itu harus dicapai Pak Robi ya. Harus tercapai. Maka kalau misalnya kita belum punya pola mencapai goal, karena kadang-kadang ada orang bikin goal menggunakan satu statement begini,
statement ini tidak Hmm. keliru ya, cuman toolsnya harus pas, penggunaannya harus pas. Hmm. Karena gini, kalau misalnya dia berpikir, banyak yang orang bikin goal, kita bikin goal itu segede-gedenya. Lalu Hmm. kalau kita Yes. bikin goalnya 2 miliar, mungkin 1,5 kita bisa capai. Kalau bikinnya cuma 1 Hmm. miliar kan nggak mungkin 1,5. Itu pikiran orang pada umumnya. Mungkin karena Yeah. terpicu oleh sebuah statement, gantungkan cita-cita setinggi langit, kalau Yes. Anda terjatuh akan terjatuh di antara bintang-bintang. Nah, Ya. sementara cara kerja otak itu akan mempelajari pola. Segala sesuatu yang kita Hmm. lakukan berulang akan dianggap penting, lalu dicatat sebagai Hmm. program. Contoh, Ya. kita setiap hari makannya gini, terus gini lagi, Ah. makannya gini, Otak lihat, diulang-ulang nih, kayaknya penting. Jadi dicatat sebagai program, besok seperti tadi Pak Alex ngomong, saya dengar Pak Alex punya video waktu yang di IG itu, keren banget di tepi bangunan itu, ya keren banget. Jadi Pak Alex bilang, kita kalau sudah jadi program, melakukan hal itu akan menjadi tanpa upaya berpikir lagi, karena sudah menjadi Ya. otomatis. Nah, kita Yeah. bisa membayangkan, kalau orang setiap tahun bikin goalnya gede, dicapai segini. Bikin goal di sini, dicapai segini. Bikin goal di sini, dicapai segini. Nggak tercapai terus. Otak akan melihat, kayaknya penting nih. Lalu dicatat Yeah. sama otak. Besok-besok, setiap kali bikin goal, nggak tercapai. Karena apa? Karena Yeah. disabotase oleh polanya sendiri. Sementara, seharusnya kalau kita bikin goal itu tercapai. Nanti dia akan Yeah. jadi pola baru. Contohnya apa? Kayak sekarang banyak orang main game. Kenapa orang main game bisa sampai berjam-jam? Padahal Yeah. kita nggak kenal sama developer gamenya. Kenapa orang main game Yeah. bisa sampai berjam-jam? Karena game itu mempelajari neuroscience atau bagaimana cara sistem kerja otak. Caranya gimana? Pak Alex perhatiin deh. Game itu pasti level satunya gampang. Ya. Jadi orang dikasih menang dulu. Ketika menang dia Ya. happy. Dia main level 2 masih menang. Level 3 menang. Level 4 menang. 5 menang. 6 menang. Ketika menang terus, otak ngelihat. Kayaknya penting nih menang. Dicatat sama otak. Ternyata pas di level 8, level 9 dia kalah. Main lagi nggak? Ya, main lagi, Pak. Dia akan main lagi. Nah, orang bilang apa? Penasaran. Bukan. Karena game ini sudah membentuk pola menang. Sehingga ketika dia sudah terbiasa menang, dia nggak mau kalah. Dan itu yang orang sebut sebagai penasaran. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kita harus memberikan kemenangan-kemenangan kecil pada diri kita. Jadi ketika kita menang, bikin gol, menang, tercapai, nanti habit mencapai gol itu terbangun. Nah, besok Bapak mau apapun juga kita buat tercapai, kita buat tercapai gitu. Iya. Oke. Wow. Luar biasa ya, sobat sukses ya. Pak Obi, kan ilmunya NLP itu kan ada ceritanya kan ada banyak ya Pak Obi ya. Yang pertama kali Pak Obi. Nah, yang pertama kali Pak Obi pakai ilmunya dan merubah ilmunya Pak Obi itu gimana Pak ceritanya? Wah, ini sebetulnya cukup panjang ceritanya, tapi mudah-mudahan bisa dipersingkat ya. Jadi pertama kali saya belajar NLP itu saya ikut kelasnya Pak RH Wiwoho. Beliau itu pelopor NLP di Indonesia. Nah, pada saat saya ikut kelasnya beliau, saya dikasih kertas warna hijau, lalu disuruh tulis, apa tujuan hidup kamu? Saya tulislah 3, kemudian disuruh maju ke depan. Saya maju ke depan, terus saya baca, 1, tujuan hidup saya adalah membahagiakan ibu dan ayah. Nah, Pak Wi langsung jawab, nggak mungkin tercapai. Wah, bajigur nih. Coba yang kedua apa? Saya bilang membahagiakan istri dan anak. Pak Wi juga ngomong, nggak bakal tercapai. Abstrak. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, mencapai kesucian. Nah, saya disuruh duduk, Pak Alex. Nah, di situ Pak Wi tanya, ngerti nggak? Saya bilang nggak ngerti. Gini loh, Rob, kamu mau bahagiakan istri kamu? Iya, Pak, confirm. Nikah sudah berapa lama? 8 tahun, Pak. Kamu nikah 8 tahun, pernah nanya nggak sama istri kamu, dia tuh bahagia kalau diapain? Nah, itulah pencerahan pertama saya di NLP, Pak. Jadi, saya selama ini berusaha membahagiakan istri saya, tetapi saya tidak pernah mengetahui secara persis istri saya happy-nya apa. Nah, supaya saya tahu, caranya cuma satu. Tanya. Nah, bodoh banget, Pak. Selama ini saya nggak pernah tanya. Nah, ketika saya pulang ke rumah, saya tanya istri saya, kamu happy-nya apa? Ternyata as simple as iPhone 7.
Nah, ketika saya tahu dia kepingin iPhone 7, berarti membahagiakan istri adalah membelikan iPhone 7. Rose Gold 128 GB, saat itu harganya 12 juta. Disitulah saya merasa mendapatkan pencerahan, saya bisa memberikan secara persis apa yang istri saya minta. Ternyata otak juga bekerja dengan cara yang sama, Pak Alex. Kenapa selama ini banyak orang yang menginginkan sesuatu, tetapi dia tidak mendapatkan? Kenapa? Karena dia tidak tahu secara persis apa yang dia inginkan. Contoh gini, jadi otak tidak bisa menjalankan perintah yang tidak jelas. Ini yang pertama kali saya pelajari di NLP. Kalau kita kasih perintah ke otak cuma ngomongnya begini, Pak Alex, besok kita ketemunya di bandara. Nah, itu pasti nggak ketemu. Karena perintahnya nggak jelas. Tapi kalau kita bilang, Pak, besok kita ketemu di bandara Adi apa, Pak? Di Semarang? Ahmad Yani. Ahmad Yani, oke. Besok kita ketemu di Bandara Ahmad Yani, jam 8 pagi, terminal keberangkatan, depan mie apa itu, ya. Jadi kalau misalnya kita jelaskan dengan sangat detail, ya betul. Maka kangen Pak, saya jadi kangen nih ngomongin Semarang. Wah, itu punya Pak Ivan, Pak. Punya Pak Ivan. Pak Ivan ya. Jadi kangen. Jadi kalau kita bisa ngomong secara persis, kita baru bisa ketemu. Nah demikian juga dengan otak seseorang. Kalau dia cuma mengirimkan pesan kepada otaknya adalah saya kepingin sukses, ya otaknya bingung tuh Pak. Saya kepingin kaya, ya otaknya bingung tuh. Nah itu yang saya pelajari pertama di NLP Pak Alex. Kalau kita mau bikin tujuan itu harus ada what, where, when, who, how-nya. Harus jelas dan spesifik. Dan ketika kita kirimkan, otak akan bisa menjalankannya dengan sangat jelas. Dan itu udah saya jajal banyak hal Pak. Saya sudah tes setelah beli iPhone 7 itu, kemudian saya tulis Honda Jazz buat istri, kebeli. Kemudian saya tulis jam tangan Rolex, kebeli. Saya tulis Mercedes-Benz, kebeli. Dan yang terakhir saya tulis rumah 3 miliar, Pak. Pada saat saya nulis, saya cuma punya tabungan 3,2 juta. Dan saya tulis di bulan September 2018, 1 tahun kemudian Tuhan pantesin, saya dititipin rumah harga 3M. Sesuai dengan apa yang saya tulis. Nah, besok tanggal 7 saya sudah bisa masuk ke rumah itu, Pak. Iya. Wah, luar biasa ya. Wah, jadi menghitung hari, Pak ya. Lagi menghitung hari. Iya, lagi menghitung hari. Ini cuma tinggal 3 hari lagi. Hari Selasa depan saya masuk 7 Juli. Nanti kita akan live dari rumah ya. Waduh, keren. Thank you teman-teman supportnya. Thank you teman-teman. Ini Tuhan dan semua karena Tuhan. Thank you. Oh, ini ada sebuah pertanyaan nih Pak Robi ya. Dari Linda ya, Linda Mui. Kalau dalam setahun itu fokus dulu untuk belajar, setting goal dan lain-lain. Nanti tahun depan baru mulai action untuk berbisnis. Apakah bisa? Bisa, nggak jadi masalah. Sekali lagi, setiap orang itu menggambarkan peta suksesnya sendiri. Dan betul, setiap kali kita mau melakukan apapun juga, kata kunci pertama adalah ilmu. Jadi kalau kita mau bikin getuk aja, harus ada ilmu bikin getuk. Jangan sampai nanti jadinya dodol. Jadi kita mau memulai bisnis, ya belajar ilmu bisnis. Kita mau public speaking, belajar ilmu public speaking. Kita mau jago Instagram, belajar ilmu Instagram. Kita mau bisa YouTube, belajar ilmu YouTube. Jadi sumber dari setiap aktivitas itu adalah keilmuannya dulu. Supaya kita nggak belajarnya atau menjalankannya tabrak-tabrak terlalu banyak kesalahan. Jadi ya didasari dengan ilmu. Jadi mau bikin brownies ya cari ilmu bikin brownies, jangan sampai salah gitu. Nah, boleh nggak Pak? Kalau bisa saya 1 tahun ini belajar, tahun depan baru praktek. Ya kalau memang peta sukses Anda seperti itu bebas. Maka saya selalu mengatakan, buatlah peta sukses Anda dulu. Bagaimana kita bisa mengukur diri kita sukses kalau kita tidak tahu ukuran sukses bagi diri kita sendiri. Nah, ukuran sukses tiap orang beda-beda, maka pastikan kalau Anda ingin membuat peta sukses, jangan mengukur kaki kita menggunakan sepatu orang lain. Jadi suksesnya Pak Alex dan suksesnya Robi Oktober tentu bukan sukses yang sama. Bapak menentukan. Intinya gini gampangnya. Kita kan pasti mati juga, Pak. Sebelum kita mati, kita kepingin hidup kayak apa sih? Nah, itulah sukses. Versi Anda sendiri. Dan kita nggak perlu iri sama orang, nggak perlu pusing apa yang orang beli. Orang kepingin punya rumah misalnya 2000 meter, terus kita merasa kita 600 sudah oke, tapi tabungannya kita lebih banyak, ya boleh. Setiap orang beda-beda, atau ada orang yang senang ngumpulin duit, ada orang yang senang lebih banyak sedekah. Bebas. Ya, jadi setiap orang silakan tentukan peta suksesnya masing-masing, sepanjang you happy for your life, ya sudah.
sorry ya, we don't give any seat lah. Pokoknya lu mau ngomong apa terserah deh. Yang penting kita melakukan apa yang membuat kita happy dan tidak mengganggu orang lain ya. Konteksnya tidak bertentangan dengan Tuhan, kemudian tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan keluarga, tidak merugikan orang lain, dan juga tidak merugikan negara dan hukum dan lain-lain. Jadi artinya normanya kita tetap jaga. Yes. Thank you Pak Yohanes, terima kasih semua Tuhan yang pantasin. Thank you. Ya, Ibu Vivi, thank you juga. Ya, Bu Vivi, istri Pak Alex. Keren nih, suami istri bawain Sukses Faculty. Nah, Sukses. ya. Oke. Nah, itu ya, Sobat Sukses ya. Itu NLP itu benar-benar ilmu sangat-sangat luar biasa. Ini bukan cuma kalau teman-teman yang belum tahu ya, bahwa NLP itu bukan seperti kayak motivasi ya Pak Robi ya. Hanya ngertinya wah itu kita kayak motivator, padahal bukan Pak Robi. NLP ini sebuah ilmu gitu ya. Ilmu yang kita langsung bisa terapkan dan itu hasilnya amazing luar biasa. Jadi berhubungan dengan itu teman-temannya kita sebenarnya kita mau ada seminar Pak Robi ya. Kita mau ada webinar ya, webinar tanggal 11 April jam 9. 7 Juli. 11 Juli, sorry, 11 Juli. 11 Juli jam 9 ya. Selama 3 jam ya. Kita akan lebih kupas, lebih dalam lagi. Intinya adalah di judulnya itu sebenarnya ada judul yang kita buat ya Bang Biar. Judulnya tuh Big Dream tidak sama dengan big sukses gitu ya. Jadi mimpi besar belum tentu sukses besar. Itu yang kadang-kala kan setiap kita ini kan kita harus mimpi besar gitu Bang ya. Kita dimotivasinya begitu. Tapi setelah kita mimpi besar, yang saya alami secara pribadi, setelah saya mimpi besar Pak Robi, saking besarnya saya nggak ngerti harus ngapain. Saya sampai ini antara setengah gila gitu ya. Nah ini makanya kita sangat luar biasa nih ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau ikut bisa nih ya. Sekali lagi jam 11 Juli jam 9 pagi ya, selama 3 jam teman-teman bisa segera daftar gitu ya. Oke, kembali lagi nih Pak Robi ya. Jadi kan sebenarnya kan yang tema yang mau kita bahas itu ya Pak Robi ya, di seminar itu kan orang mimpi besar belum tentu sukses besar gitu Pak Robi ya. Ini kan ada gapnya, ada gap yang banyak orang hari ini kita mungkin sama-sama setuju, banyak orang yang belum tahu nih Pak Robi. Kenapa? Kalau semua orang tahu, berarti harusnya sebenarnya semakin banyak orang yang sukses di dunia ini. Setuju Pak Robi ya? Nah, itu kira-kira apa Pak Robi yang akan Pak Robi sampaikan, kira-kira apa nih buat teman-teman di Sukses Faculty supaya bisa tahu nih, kira-kira apa sih yang akan Pak Robi sampaikan di situ? Oke, jadi secara prinsip kita akan bikin peta sukses yang tertanam di bawah sadar. Maksudnya apa sih tertanam di bawah sadar itu? Ada satu bapak namanya Susilo, dia kerja sebagai chef. Kemudian bapak ini chefnya antar kapal, jadi sering pergi kota satu ke kota yang lain. Suatu hari dia sampai di sebuah kota yang gunungnya sangat indah, ujungnya ada esnya, lalu dia melihat pemandangannya juga indah. 1 hari di sana, 2 hari di sana, 3 hari di sana, dia ngerasa, kok kayaknya familiar ya sama tempat ini. Akhirnya pada saat dia pulang ke rumah, dia buka buku agenda dia. Waktu dia kecil, waktu SD, dia pernah ngumpulin postcard dengan tekad suatu hari saya mau datangi tempat-tempat postcard ini. Salah satu postcardnya adalah gunung yang sama persis seperti yang baru dia datangi. Itu yang kita sebut dengan sebuah goal yang tertanam di pikiran bawah sadar. Nah, banyak orang saat ini membuat goal itu kena jebakannya. Jebakan-jebakan goal itu ada macam-macam, ada 4. Salah satunya tadi sudah saya bahas, gantungan cita-cita setinggi langit. Kalau Anda terjatuh, akan terjatuh di antara bintang-bintang. Jadi orang memprogram goalnya besar, dicapai sebisanya. Kemudian yang kedua adalah goal itu menjebak saat orang tuh kekeh sama goalnya, padahal goalnya sudah salah. Jadi goal itu juga bisa salah. Pada saat kita nggak bersemangat, goalnya harus diubah. Kemudian yang ketiga adalah saat tercapai. Pada saat orang berhasil mencapai goal, biasanya kecepatannya melambat. Itu harus apa strateginya? Dan yang keempat adalah durasinya kepanjangan. Kalau kita bikin goal durasi kepanjangan, tarsok-tarsok, akhirnya nggak tercapai juga. Itulah sebabnya di Amerika, dari 100% orang yang membuat resolusi, yang berhasil mencapai cuma 8%. Jadi dari 100 orang bikin goal, itu yang bisa nyampe cuma 8 orang, Pak. Itulah sebabnya kenapa kita perlu tahu, punya keilmuan untuk membuat goal. Nanti saya akan bahas mengenai well-formed outcome itu sendiri, goal yang bisa ditanam di bawah sadar.
Kemudian 4 jebakan outcome. Terus bagaimana kita akan latihan bikin outcome. Terus bagaimana menggunakan sumber daya yang kita punya. Terus kita juga akan belajar bagaimana caranya menanam outcome ke bawah sadar. Terus rahasia tercapainya outcome. Jadi pemanifestasian sesuatu. Kan ada gap seperti yang Pak Alex bilang. Ada gap antara apa yang kita inginkan dan dia menjadi nyata. Nah, gapnya ini kan harus diisi. Nah, ini rahasianya bagaimana supaya tercapai outcome. Sama yang terakhir adalah teknik untuk meningkatkan peluang tercapainya outcome. Jadi kita akan banyak bahas tentang goal sih nanti. Yes, banyak bahas tentang goal ya. Itu kan related dengan tema yang kita lagi live ini ya Pak Robi ya. Wow, ternyata ini yang membuat kita nggak bisa sukses ya. Saya pelajari tadi satu Pak Robi ya. Karena seringkali kita ngukur pakai sepatu orang lain gitu ya. Kita ngukur kaki kita pakai ukuran orang lain. Jadi kita mesti punya ukuran dulu kesuksesan menurut kita tuh apa gitu ya. Banyak orang itu mereka ngukur kesuksesan mereka dengan cara membandingkan dengan orang lain. Padahal setiap kita punya potensi, punya talenta yang berbeda. Jadi kita mesti ngukur apa yang kita mau dulu. Betul Pak Udi ya? Kita mesti buat dulu petanya, baru kita lakukan, baru itu kita bisa bicara soal sukses ya. Yang kedua, yang membuat kita nggak bisa sukses ya karena ada jebakan goal itu Pak Udi. Tadi ada berapa Udi? Ada 5 jebakan. Ada 4. Ada 4 ya, 4 jebakan ya. Yang pertama tadi gantungkan cita-cita setinggi langit. Setinggi langit. Yang kedua, Anda harus kuat dengan tujuan, fleksibel dalam pendekatan. Nah, yang ketiga, saat tercapai biasanya orang langsung mengalami penurunan. Dan yang terakhir, yang keempat itu yang apa Pak Bit? Yang durasinya kepanjangan. Jadi kalau kita bikin goal kepanjangan, terus tarsok akhirnya nggak tercapai juga. Ini ada, Pak Alex ada pertanyaan dari Faristin. Coach tanya tujuan kita mau baik, kalau tujuan yang kita mau baiknya ditulis atau diingat-ingat aja. 100% ditulis. Ya, harus ditulis karena otak ini mudah banget lupa. Saya kalau misalnya titip Faristin, kamu tolong kirim pulpen ini ke alamat Pulau Nangka Timur 2A nomor 10 Pulau Mas Jakarta Timur. Kalau cuma ngomong begitu aja, masih inget nggak? Tentu akan berbeda kalau saya tulis. Nih dikirimnya ke sini Pulau Nangka Timur 2A nomor 10 ya. Kemudian saya kasih kertasnya, Faristin dan kertasnya. Dan kamu pegang kertasnya. Kapanpun kamu lupa kamu lihat. Kapanpun kamu lupa kamu lihat. Nah, otak menjalankan perintah. Kalau perintahnya ganti-ganti atau lupa-lupa, ya otomatis jadi nggak fokus, Pak Alex. Itulah sebabnya goal harus ditulis. Demikian juga dengan saya. Ini goal saya tahun 2020. Saya sudah tulis. Kemudian ini saya sudah lakukan ini sejak tahun 2017. Jadi belajar 2016, 2017 saya sudah bikin goal seperti ini 2017. Kemudian ini 2018, ya. Kemudian ini 2019, ya. Ini yang tercapai semua. Kemudian ini tahun 2020. Ya, ini kalau Bapak lihat di sini di materi saya ada tulis tahun ini rumah interior nuansa hotel 500 juta, masuknya tanggal 7 Juli. Nah, ini benar-benar persis Pak seperti yang direncanakan dan 7 Juli saya akan masuk. Wow. Wow. Penting banget. Ya. Jadi NLP ilmu yang sangat luar biasa banget. Buat teman-teman yang belum pernah ikut ya, saya saranin harus ikut satu itu. Yang kedua yang saya mau cerita Pak Robi, ternyata kita kalau ikut itu kita ikut berkali-kali itu seperti reminder terus Pak Robi. Itu seperti yang saya alami adalah saya diingatkan kembali gitu ya, karena ilmunya ini kan banyak banget nih Pak Robi. Waktu saya ikut seminar Pak Robi yang sekali, 2 kali, saya ikut seminar Pak Robi dengan tema yang sama berkali-kali, betul Pak Robi ya? Dan setiap kali saya ikut, saya selalu mendapatkan hal-hal yang berbeda. Yes, why? Karena ilmunya terlalu banyak gitu Pak Robi yang bisa kita pelajari dan kita terapkan. Iya, karena Tony Buzan mengatakan, ketika Anda membaca buku, Anda bukan mendapatkan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, tetapi Anda mendapatkan apa yang Anda cari di buku tersebut. Jadi buku yang sama, Pak Alex, kalau kita baca di 2 kondisi atau 2 waktu yang berbeda, memang insight-nya akan berbeda. Nah, saya pribadi ikut NLP dari guru yang sama, materi yang sama, itu bisa berulang-ulang. Dan dapat insight-nya selalu berbeda, karena tingkat kematangan kita akan berkembang dari waktu ke waktu. So,
it's gonna be fun lah ya. Iya. Akan asik banget gitu ya. Nah, ini Iya. ada yang nanya Pak Alex sama Iya. Liz Fitri untuk join webinar 11 Juli gimana Pak Alex? Nah, itu bisa langsung ke Instagramnya Success Faculty, ada linknya, atau bisa WA ke 0, saya tulis ini ya, WA-nya di 0878 9503 1111. Ya, saya ulangi ya, 0878 9503 Gimana Pak? 1111. Saya sambil tulis. Ya, saya sudah tulis Pak Ruby. Itu. Berapa? Ya, itu pengalaman sudah saya juga. Oke. Ya, saya ketik. Pengalaman saya rasakan juga Pak Ruby. Jadi ternyata saya ikut berulang-ulang itu tambah lama, tambah mengerti, tambah menguatkan gitu Pak Ruby. Itu yang saya alami. Jadi saya benar-benar ngajak teman-teman untuk, ya kalau Anda merasa Anda perlu dengar, Anda bahkan sudah pernah dengar, Anda perlu dengar berulang-ulang gitu ya. Kalau biar menjadi sesuatu yang kan sama nih Pak Ruby. Kalau kita dengar berulang-ulang, itu kan masuk ke pikiran bahasa Anda secara langsung. Betul Pak Ruby ya? Iya. Jadi waktu kita bisa masuk. Gimana? Kalau kita dengarnya berulang-ulang, itu kan seperti kita kayak memasukkan ilmu itu ke pikiran bahasa kita. Sehingga waktu kita dengar berulang-ulang, itu akan lebih mudah untuk kita tuh kalau dalam situasi tertentu tiba-tiba kita bisa langsung ngerti ilmunya ini yang keluar, ilmunya ini yang keluar. Karena pengulangan Pak Ruby. Betul. Ya, jadi, betul. Tertanam ya. Jadi ilmunya embedded. Kalau Anda sudah pernah ikut, is okay kalau kalian Anda punya waktu untuk ikut lagi untuk mendengarkan kembali, karena itu pasti sifatnya akan lebih menguatkan, lebih kayak apa ya, kayak urat itu kayak semakin ditebalkan gitu untuk hal yang otot. Yes, itu yang saya pribadi alami Pak. Saya dengarkan berulang-ulang. Itu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Saya respon pertanyaan ya Pak ya. Yes. Oke, kemudian ini ada yang mengatakan NLP luar biasa, saya merasakan manfaatnya. Thanks Korobi. Oke, thank you. Sama-sama. Ini ilmunya Richard Bender, saya cuma menyambung lidah aja. Kemudian goal boleh ditambah-tambah, jawabannya boleh. Saya juga waktu bikin. Jadi nanti kita akan bikin punya 2 tools, dream sama goal. Nah, ini dreamnya saya. Apakah boleh ditambah-tambah? Boleh banget. Makanya kita goal tuh boleh diubah-ubah. Dulu startnya yang warna hitam, nambah biru, nambah yang hijau. Ini boleh diganti-ganti. Kata kuncinya adalah spirit atau semangat kita. Terus ada pertanyaan lagi. Goal harus ditulis berdasarkan target waktu. Kalau yang di bawah 12 bulan, iya. Di atas 12 bulan, nggak perlu. Ya, itu namanya dream. Kalau dream, nggak usah. Kemudian, Korobi tadi bilang kalau ciri-ciri goal yang baik itu bikin semangat. Kalau kita takut atau malas, goalnya ketinggian apa kita sendirinya? Hahaha. Oke. Jadi kalau misalnya kita bikin goal, memang yang kita ukur adalah kita punya spirit. Nah, yang kita bandingkan 2 hal, Pak Alex. Satu adalah keyakinan, satu adalah rasa takut. Keyakinan harus di atas rasa takut, atau paling minim itu sama dengan. Yakin sama dengan takut, itu namanya tertantang. Yakin di atas takut, itu namanya sudah pasti tercapai. Yakin di bawah takut, mendingan jangan. Karena kalau takutnya yang lebih menguasai, takutnya ini yang harus diselesaikan dulu, atau goalnya sementara diturunkan dulu, kalau tercapai nanti baru dikali 2. Iya. Kalau ada pertanyaan lagi ya, Sobat Sukses, kalau kalian mau tanya boleh ya, nah di kolom. Saya mau sharing nih Pak Ubi, saya mau kesaksian nih ceritanya. Mantap. Jadi yang waktu saya dengar itu ya, buat yang mendengarkan ini, yang waktu saya mendengar yang salah satu yang mengubah hidup saya itu adalah ketika saya bisa membedakan antara dream dan goal Pak Ubi. Bayangin Pak Ubi, saya sekian tahun aja dream sama goal, saya tahu bahwa ini berbeda gitu ya, tapi saya nggak benar-benar mengerti bedanya di mana. Dan selama ini yang membuat saya gagal adalah karena saya hidupnya itu hanya di dream, tanpa saya pernah punya goal-goal yang mesti dicapai. Jadi semua goal saya isinya adalah dream. Jadi kebayang nggak? Ya, teman-teman kebayang ya? Ini, gini gila banget nih. Itu goal dream. Semua orang tahu, saya juga tahu. Saya 20 tahun saya tahu apa itu goal, apa itu dream gitu ya.
tapi nggak benar-benar mengerti bedanya gimana dan caranya gimana. Ini amazing banget. Itu aja Pak Robi, itu aja yang saya tahu aja mengubah hidup saya banyak ini. Wow, keren. Ya. Dari dulu, saya mau ada nih buat anda-anda ya yang merasa ini apaan sih, ini mesti ikut lah. Ini 20 tahun saya kerja, saya nggak pernah mencapai satu yang luar biasa, saya nggak pernah impian saya nggak pernah tercapai, saya buat apa aja nggak pernah tercapai, cuma gara-gara satu ini satu persatu bisa tercapai. Amazing Pak. Apa nih Pak Alex, boleh sharing nggak Pak Alex? Yang setelah belajar NLP, pencapaian-pencapaian Pak Alex kalau boleh tahu Pak? Nah, yang pertama Pak Bia, kita ngomong yang paling gampang, ini teman-teman di sana juga akan belajar ya, bahwa ternyata kesuksesan itu kan bukan cuma bicara soal uang, Pak Bia. Kesuksesan itu kan ada bicara soal 5 hal. Teman-teman kita kan belajar di sana ya, ada nggak cuma uang, tapi ada fisik, ada relationship, hubungan, ada contribution dan lain sebagainya, ada 5 gitu. Di situ salah satunya saya yang fisik gitu ya, yang paling mudah yang diubah itu kan fisik. Dari fisik itu apa yang mesti diubah, apa yang mesti dilakukan, yang paling kelihatan. Kalau keuangan itu kan ceritanya itu kan ada jangka waktunya, mesti kita ada waktunya cukup panjang, ukurnya cukup banyak hal variabelnya. Tapi kalau fisik kan gampang, fisik kita berat berapa mau jadi berapa, caranya gimana, itu kan kelihatan langsung. Nah itu yang paling awal, yang pertama kali berubah dari fisik saya, Pak. Saya itu berat badannya dari 68 sekarang jadi 58. Jadi turun 10 kilo. Oh, 10 kilo. Nah, 10 kilo. Cuma yang luar biasa ini Pak Robi, yang luar biasa adalah saya bukan morning person. Saya ini orangnya kalau bangun jam 9 Pak, jam 9, paling pagi jam 8 gitu ya. Tapi sejak saya tahu bagaimana saya setting goal, bagaimana settingnya bukan cuma motivasi, bukan cuma emosi, nggak cukup, ada tekniknya ternyata yang Pak Robi ajarin itu, sehingga saya bisa bangun jam 6 pagi Pak Robi. Dan saya lari pagi tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 5 pagi. Amazing. Itu yang saya benar-benar mengimbau ini ya, buat anda-anda yang dengar, anda harus ikut lah. Ini luar biasa gitu ya. Jadi saya bukan morning person, saya bangun pagi itu buat saya kayak, aduh itu kayak, saya waktu kuliah aja Pak Robi ya, saya waktu kuliah itu, saya kuliah manajemen, saya sengaja saya ambil manajemen gitu. Semua kan ngomong, kamu kok kuliah manajemen? Ada teman saya, ini Pak Robi, dia kuliahnya, dia ambilnya jurusannya yang macam-macam gitu ya, arsitek, ada yang ambilnya apa, pusing sendiri Pak Robi. Akhirnya pusing sendiri, pindahnya juga, akhirnya pindah manajemen juga gitu ya. Saya dari awal Pak Robi, saya kuliah jurusan manajemen. Kalau tanyanya kenapa, saya bukan suka manajemennya Pak Robi, karena saya tahu ini kuliah yang menurut saya paling ringan gitu ya. Saya paling ringan Pak Robi. Itu Pak Robi, kalau saya padatkan seminggu itu saya bisa kuliah cuma 3 hari. Kalau saya padatkan dari pagi sampai sore kuliah terus, mungkin cuma 3 hari. Cuman tahu nggak Pak Robi, saya nggak mau padatin, saya mau uraikan itu gimana caranya, pokoknya kuliahnya mulai siang jam 10. Oh, aduh. Memang jadi, orang siang ya. Bisa mungkin saya hindari. Jadi saya dalam 1 minggu itu paling cuma ada 1 atau 2 kuliah yang mau nggak mau ya, daripada ketemu dosennya yang killer ya, udah yang paling enak kelas itu ya udah saya ambil. Tapi sebisa mungkin saya itu alihkan semua yang siang, karena saya benar-benar saya ini bukan morning person. Tapi begitu saya ngerti caranya, bagaimana cara kita buat habit, bagaimana kayak saya goal, itu bisa bangun paginya itu yang menurut saya amazing banget. Jadi itu karena Pak Alex mengizinkan. Yang ini masih ikut ini Pak Robi, dan Pak Robi ini salah satu coach kita yang paling gokil nih ya. Ini kalau sudah ngomong ada keuangan, belum ngomong keluarga Pak Robi ya. Kalau ngomong keluarga, wah ini lebih seru lagi nih ya. Ini kawan-kawan nih, istri boleh ikut nih ya. Boleh. Ini ada lagi nih yang tanya Pak Alex. Thank you sharingnya Pak Alex, luar biasa Anda. Sifu Robi, jika ada goal yang belum tercapai dalam 1 tahun masuk tahun berikutnya, apakah goal tersebut diubah atau tetap menjadi goal yang sama? Oke, goal sekali lagi boleh diubah, nanti ada relevansinya. Kalau memang mau tetap boleh, mau dinaikin boleh, diturunin juga boleh.
Ya, jika iya, cara capai goalnya gimana? Oke, cara capai goal itu harus kita chunking namanya. Jadi goal dari jangka yang panjang, 12 bulan kita pecah jadi bulanan, dari bulanan dipecah jadi mingguan, dari mingguan baru jadi rencana kerja. Jadi kita kalau kerja itu harus detail, dalam artian hariannya apa. Jadi kita tahu setiap hari kita mau jalankan apa. Nah, nanti yang dimonitor adalah aktivitasnya, bukan tercapainya goalnya. Jadi kalau kita masuk track di aktivitas, berarti itu sudah benar. Karena apa? Karena proses untuk terwujudnya sesuatu di muka bumi ini tetap ada faktor yang tak tampak, yaitu atas izin Tuhan. Jadi dengan kita sudah melakukan bagiannya kita, ya, we have to do the best and let God do the rest. Nanti Tuhan yang akan genapkan sisanya. Nah, itu juga kalau dipikir pakai logika, saya dengan tabungan cuma 3,2 juta di bulan September tahun 2018, bermimpi mau punya rumah 3,2 miliar di bulan November tahun 2019, artinya waktunya cuma 1 tahun 2 bulan waktunya. Menurut saya nggak logis, Pak Alex. Tapi ya itu dia, kita chunking aja, lakukan apa yang kita perlu lakukan, aktivitasnya kita kontrol, kita konsisten lakukan aktivitasnya, nanti kalau sudah saatnya, Tuhan akan pantesin. Karena apa? Alam semesta ini menarik, Pak. Kita tanam 1 biji semangka, tumbuhnya bukan 1 biji semangka. Kita tanam 1 biji semangka, tumbuh pohon-pohonnya, daun-daunnya, semangka-semangkanya, sama ratusan biji-bijinya ditumbuhin. Jadi sebetulnya kita yang paling penting jangan hitung-hitungan sama alam semesta. Kayak gini nih, kita live kayak apa, kayak pokoknya kita tabur dulu aja. Lakukan something yang good buat orang lain. Nanti one day dia akan berbuah satu demi satu. Ya. Ya. Oke. Oke, ya ini kita tinggal 4 menit. Kalau ada yang mau tanya, segera tanya lagi nih ya. Kita tinggal 4 menit. Oh, nggak terasa? Tinggal 4 menit? Nggak terasa ya? Nggak terasa ya? Iya. Buat teman-teman yang di sana yang lihat live kita ya, kalau teman-teman hari ini sedang Anda hari ini sedang merasa mungkin ketakutan gitu ya, dengan adanya virus corona ini, bagaimana dengan nasib bisnis, bagaimana dengan nasib ke depan, bagaimana dengan pekerjaan atau apapun juga, saya sangat anjurin Anda ikut kelas yang akan Pak Ubi adain. Ya, itu benar-benar amazing banget. Sekali lagi di Sabtu, itu hari Sabtu. Jadi harinya hari kita sengaja pilih ya Pak Ubi ya, kita hari yang semua orang banyak bisa itu hari Sabtu, tanggal 11 Juli jam 9 pagi. Jadi oke, dan saya akan sharingnya step by step-nya. Yes. Siapa Anda yang lihat live ini, Anda ngerasain tantangan ke depan kayaknya kok berat banget, tenang. Tadi seperti Pak Robi bisa katain ya, bahwa alam semesta ini luar biasa. Alam semesta sudah siapkan segala sesuatu untuk kita sukses. Betul Pak Robi ya? Ya, betul. Kita sudah punya sumber daya. Tahu caranya saja. Yes. Oke. Ya, 3 jam ya, 3 jam yang mengubah hidup kita, itu luar biasa lah. 3 jam yang mengubah hidup kita. Oke. Terakhir Pak Robi, ada mau nyamin apa nih buat sobat-sobat sukses yang lain ini? Jadi di 2 menit terakhir. Jadi sekali lagi, untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tentu kita butuh nomor 1 adalah ilmunya. Nah, demikian juga dengan saya dulu, karena saya belum punya ilmunya, hanya berbekalkan kerja keras aja, akhirnya ya saya belum bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, kebetulan Success Faculty juga di kondisi yang sedang pandemi seperti saat ini, yang sudah new normal, teman-teman. Jadi ini ada kelas-kelas yang sebetulnya kalau biasa kita 2 hari 2.750.000 ya, ini 3 jam 250.000. Nanti saya akan sharing secara online kepada teman-teman. Ya, mudah-mudahan nanti materinya Anda bisa serap dan ambil yang baik. Secara prinsip adalah saya akan kasih step by step-nya, dan itu adalah hal yang memang sudah saya lakukan juga. Jadi ini sudah dipraktekkan juga. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita nanti bisa ketemuan di tanggal 11 Juli dan bisa memberikan manfaat kepada Anda. Oh ya, satu lagi, saya juga sangat open di IG. Jadi kalau nanti Anda setelah ikut kelasnya ada yang nggak mengerti atau apa, silakan Anda bisa sharing. Jadi artinya saya berharap teman-teman sudah ikut kelas itu, investasi Anda 250.000, bukan hanya kembali 250.000, tetapi bisa nanti berbuah menjadi nilai rezeki yang jauh lebih banyak bagi Anda. Amin.
Oke, luar biasa. Ini waktunya sudah tersisa 20 detik. Thank you ya buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Ya, thank you buat Pak Robi. Ya, semoga Thank you, Pak ada Alex. benefit yang Sukses bisa Sambuti. kita dapatkan. Oke, ketemu lagi besok Sabtu ya. Thank you teman-teman semua yang sudah join. Thank you. See you. Bye-bye. Thank you ya.